Nah, eh, efek Doppler ini adalah fenomena dari gelombang, bukan hanya sebenarnya di gelombang bunyi. Yang fenomena ini mungkin sering kita amati atau kita dengar saat kita berpapasan dengan, atau saat kita berada di jalan lah ya, yang paling mungkin bisa dirasakan itu saat kita berada di jalan raya, kemudian ada mobil ambulan misalkan membunyikan sirenenya, terus mobil ambulannya mendekati kita gitu, maka nanti kita akan merasakan perbedaan frekuensi antara bunyi sumber dengan yang kita dengar, seperti itu. Jadi nanti pengaruhnya itu terhadap frekuensinya bisa kita lihat dengan menurunkan persamaan yang dari efek Doppler ini, kayak gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, tentang bagaimana persamaannya, coba kita sekarang lihat dulu. Ini ada beberapa simulasi terkait dengan efek Doppler ini. Jadi di sini ada 3 video. Nah, coba kita perhatikan sama-sama kira-kira bagaimana sih dengan frekuensi dari bunyi ya. Nanti kalau suaranya tidak terdengar dikabari saja ya. Ini kasus yang pertama. Coba kita lihat. Nah, jadi ini yang pertama ini ada mobil yang mendekati pengamat. Jadi yang ngambil gambarnya atau yang mengameranya itu berarti kan dia posisinya diam, terus ada mobil lewat dengan membunyikan klakson gitu. Nah, bagaimana dia mendengarkan bunyi klakson itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kondisinya yang kameranya itu ada di dalam mobil gitu, dan dia membunyikan klakson. Jadi ini pengamatnya ada di dalam sumbernya, atau dengan kata lain sumbernya diam. Ya kan, sumbernya diam terhadap pengamatnya. Jadi ini dua-duanya sebenarnya jadinya diam. Yang ketiga, nah dari arah berlawanan ada mobil yang membunyikan klakson gitu. Terus orang yang mendengarnya itu ada di dalam mobil yang satunya lagi. Berarti ini sebenarnya pengamat yang satunya bergerak, pengamatnya bergerak mendekati sumber, sumbernya bergerak mendekati pengamat. Jadi sama-sama bergerak saling mendekat gitu. Kalau tadi yang pertama itu sumbernya bergerak mendekati pengamat dan pengamatnya diam. Kalau yang kedua sumbernya relatif atau pengamatnya relatif diam terhadap sumber, atau dua-duanya ya diam sebenarnya karena ini ada di dalam mobil tadi. Sumbernya dalam mobil, pengamatnya di dalam mobil, berarti pengamat terhadap sumber kan dua-duanya ya diam. Nah, dari 3 simulasi ini, kalau kalian dengarkan tadi, bagaimana dengan bunyi yang dirasakan oleh pengamat? Ketika pertama tadi ada mobil mendekati pengamat yang diam, bagaimana dengan frekuensinya atau titik nadanya kira-kira? Ada yang tahu? Atau yang dirasakan terdengar nggak tadi suaranya kayak gimana? Kalau saat jauh dengan saat mendekat ada perbedaan nggak? Bagaimana ya frekuensinya? Atau bunyinya lah yang kayak yang kalian rasakan. Saat ini nih yang pertama nih, yang pertama kan ini udah bunyikan dari jauh. Saat makin mendekat bunyinya makin bagaimana?
mendekat mobilnya. Makin kuat, Pak. Ya, makin Iya, Pak. Makin kuat, Pak. makin kuat kan. Makin kuat itu berarti kan titik nadanya makin tinggi ya. Artinya apa? Frekuensinya makin berubah gitu. Frekuensinya makin tinggi saat dia bergerak mendekat. Jadi kalau ada bunyi, ada sumber bunyi bergerak mendekati pengamat yang diam, nanti titik nadanya atau frekuensinya makin kuat tadi, makin besar berarti. Sedangkan kalau saat menjauh tadi kan menjauh lagi melewati pengamat, maka nanti frekuensinya akan turun, akan berkurang lagi. Nah, tapi kalau misalkan gambar kedua ini, pengamat diam ataupun sumbernya diam, dua-duanya ya diam, karena ini kan diam, karena ada di dalam mobil, sumbernya di dalam mobil. Frekuensinya bagaimana? Berubah tidak? Sama kayaknya, Pak. Enggak, Pak, stabil, Pak. Sama aja kan? Enggak, Pak. Frekuensinya tidak mengalami perubahan, jadi sama aja gitu, stabil aja di sini. Jadi kalau pengamat dan sumbernya diam, kan ini soalnya jadinya diam gitu kan, karena sumbernya ada di dalam, pengamatnya di dalam, jadi sumber dan pengamat ya diam relatif satu sama lain, maka tidak mengalami perubahan frekuensi. Nah, terus yang ini dua-duanya bergerak. Nah, ini udah sangat jelas sekali ya bahwa frekuensinya bagaimana? Berubah atau tidak? Saat mendekat pasti berubah ya. Jadi kalau dua-duanya mendekat itu juga berubah gitu. Makin kuat kalau dua-duanya mendekat, saat dia menjauh itu makin lemah lagi. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya tadi bagaimana frekuensi bunyi saat sumber bunyi bergerak mendekati pengamat yang diam? Pasti bunyinya akan makin kuat tadi. Artinya frekuensinya makin tinggi. Bagaimana kalau sumber bunyinya menjauhi pengamat? Maka frekuensinya berubah jadi lebih kecil dari frekuensi sumbernya gitu. Kalau sekarang si pengamatnya yang bergerak mendekati, nah ini kan belum ada di simulasi tadi. Bagaimana, pertanyaan ketiga, bagaimana titik nada atau frekuensi bunyi saat pendengar mendekati sumber yang diam? Kira-kira bagaimana frekuensinya? Makin kuat atau makin rendah atau tetap? Kuat. Ya. Makin tinggi, Pak. Makin tinggi Kuat, juga ya, makin makin tinggi. kuat ya. Jadi kalau mendekat juga itu pasti makin kuat juga ya. Berarti kalau begitu, kalau makin jauh, artinya ya makin. Kalau bergerak menjauh si pengamatnya, ya makin rendah juga kan ya. Kayak gitu, kebalikan dari ini. Jadi setidaknya ada 6 nanti fenomena dari si efek Doppler ini. Pertama saat sumbernya bergerak mendekat, kedua mendekati pengamat yang diam, kedua saat sumbernya menjauhi pengamat yang diam, yang ketiga saat pendengarnya mendekati sumber yang diam sumbernya, yang ketiga pendengarnya menjauhi sumber yang diam. Oke, yang keempat itu ya, yang kelimanya dua-duanya saling mendekat, yang keenamnya dua-duanya saling menjauh. Ya, kayak gitu. Jadi ada 6 kurang lebih. Ini masih 29, 28 orang, 1 orang lagi ya. Siapa ya? Mohon coba dicek ya. Ditanyakan di grup. Siapa yang belum masuk nih? 1 orang lagi nih. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa begitu gitu? Kita bisa merasakan tadi bahwa frekuensinya itu berubah gitu. Berubah itu misalkan asalnya 10 jadi 20 gitu kalau makin kuat. Kalau berubahnya berkurang tadi misalkan dari 20 jadi 10 gitu. Misalnya itu kalau 20, kalau 10 nggak akan kedengeran sih. Dari 300 menjadi 350 atau sebaliknya. Kenapa bisa terjadi demikian? Bisa mengalami perubahan frekuensi. Nah, kalau misalkan kita bisa melihat pola rapatan dan renggangan di dalam udara gitu. Nah, kita nanti akan melihat bagaimana muka gelombang itu mengenai pengamat ya yang mendengar bunyi tadi gitu. Misalkan ini di sini ada animasi, misalnya ini ada orang mengendarai sepeda motor, kemudian dia ada di sini ada sumber bunyi, tapi sumber bunyinya hanya digambarkan melalui ini muka gelombang. Jadi ini kan tahu muka gelombang itu adalah letak atau kumpulan titik-titik di mana hasilnya sama kemarin itu waktu belajar
gelombang permukaan. Jadi ini muka gelombang tuh kalau misalkan ini puncak, ya ini semuanya puncak gitu. Karena gelombang bunyi itu kan merambat ke segala arah. Maka ini puncak, ini juga puncak. Jarak puncak ke puncak itu kan lambda. Makanya jarak antar muka gelombang itu adalah lambda. Jadi jarak dari sini ke sini itu adalah lambda. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau mobilnya itu kalau misalkan diam, motornya juga diam. Kita lihat jarak antar muka gelombangnya. Ingat ini ya muka gelombang. Jarak antar muka gelombang apa disebutnya tadi? Apa? Lambda. Lambda ya. Oke. Jadi jarak antar muka gelombang itu lambda. Nah, saat si sumber dengan pengamatnya itu diam, tidak mengalami perubahan, tidak bergerak lah, maka kita bisa melihat muka gelombangnya gitu. Jadi ini lihat frekuensi sumbernya itu 100 misalkan ya. Nah kemudian saat dua-duanya diam, itu ya sama gitu. Frekuensi yang didengar oleh si pengendara sepeda motor ya sama juga 100. Ini hampir mirip dengan simulasi yang tadi ketika ada orang di dalam mobil, kemudian mobilnya membunyikan sirine gitu kan. Maka frekuensi yang didengar oleh si pendengarnya itu tidak mengalami perubahan. Ya. Kayak gitu. Sebentar ya. Oh, ternyata ini yang izin tuh. Stefani. Satu orang. Oke. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau mobilnya itu bergerak mendekati pengamat ini? Coba perhatikan muka gelombangnya. Ya, muka gelombangnya bagaimana sekarang. Jadi yang kita rasakan kan bunyinya, tetapi kalau ditinjau secara visualisasi, kalau misalkan kita bisa melihat pola rapatan dan tegangan di udara, ya maka ini lebih gampang nanti ketika menurunkan persamaannya. Kalau misalkan mobilnya bergerak, lihat. Nah, jarak antar muka gelombangnya itu mengalami perubahan. Nah, frekuensinya jadi makin tinggi. Nah, kalau sudah lewat lagi itu jadi turun gitu. Coba saya ulangi ya. Nah, misalkan gini. Ini kecepatannya 40 meter per detik. Kemudian mobilnya itu mengeluarkan bunyi dengan frekuensi 100. Coba perhatikan muka gelombangnya ya yang mengenai si pengendara sepeda motor ini. Lihat. Lebih besar yang di sebelah sini dibandingkan dengan yang belakang. Bisa kelihatan nggak? Coba. Nah, coba lihat ini, bagian ini nih. Lambda yang ini dengan lambda yang dari sini ke belakang, ini kan jarak antar muka gelombang tadi lambda ya. Yang kena ke si sumbernya. Sumber ke pengamatnya. Ini lambdanya segini, sedangkan di bagian belakang ini, lambdanya makin jauh. Jadi lambdanya itu ada perubahan gitu. Kita bandingkan saat dia diam. Nah saat diam kan begini. Lambdanya itu kurang lebih sepanjang ini nih. Tetapi saat dia bergerak, lambdanya ini mengalami perubahan gitu. Jadi jarak antar muka gelombangnya mengalami perubahan, seolah-olah makin pendek gitu. Ya, kalau lambdanya makin pendek, kecepatan bunyi di udaranya tetap, ingat, berarti kan lambda sama dengan apa? P per F ya. Berarti F sama dengan P per lambda kan. Jadi kalau lambdanya makin pendek, berarti F-nya makin Tinggi, Pak. makin tinggi ya. Nah, itulah pengaruhnya. Gara-gara perubahan muka gelombang panjang gelombang yang kena tadi, sebenarnya muka gelombangnya tadi mengenai orang ini jadi lebih cepat, artinya frekuensinya makin tinggi nanti. Maka kita akan merasakan bahwa bunyi yang diterima itu jadi beda frekuensinya dengan bunyi yang asal sumbernya, yaitu kalau misalkan di sini asalnya 100,
Tetapi saat sumbernya mendekat, jadinya tidak 100 lagi gitu. Misalkan ini, jadi 113. Ya, 113. Tapi ingat, dia itu 113 ya tetap 113 ya. Kecuali kalau mobilnya dipercepat lagi gitu. Kalau kecepatannya tetap segitu, mobilnya konstan, ya tetap frekuensinya itu berubah, maksudnya tidak terus-terusan berubahnya itu. Jadi sepanjang dia mendekat, ya frekuensinya yang berubahnya, misalkan frekuensi mobil itu 100. Nah saat dia mendekat tadi di 113, maka tetap aja 113 ya, sampai mendekat itu. Kecuali kalau ininya dipercepat mobilnya. Itu pasti frekuensinya berubah-ubah. Pak, Ya silahkan. berarti jarak nggak mempengaruhi frekuensi didengar si yang naik motor, Pak? Kalau jarak tidak mempengaruhi frekuensi, hanya mempengaruhi intensitas. Frekuensinya tetap aja, yang berpengaruh itu adalah intensitasnya. Jadi kalau kita mendengarnya kurang keras, ya bunyinya tidak, Pak. Kalau bunyi terdengar berarti frekuensinya nggak ada. Belum tentu seperti itu. Karena jarak itu kan mempengaruhi intensitasnya. Kayak gitu. Jadi intensitasnya, gara-gara faktor intensitasnya sebenarnya. Ya. Oke, Pak. Yuk. Kalau frekuensinya ya tetap frekuensi ini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dua-duanya mendekat? Atau mobilnya diam, yang mengeluarkan bunyinya diam, tapi sekarang si pengendara sepeda motornya menjauh misalkan. Nah, kalau menjauh frekuensinya makin kecil ya tadi, berkurang gitu. Kalau mendekat bagaimana? Nah, kalau mendekat lihat, pengendara sepeda motor itu mengenai muka gelombangnya itu jadi lebih cepat gitu. Jadi kena ke sininya itu, kalau lambdanya kan tidak mengalami perubahan sebenarnya. Tetapi orang ini tadi kena ke muka gelombangnya jadi makin cepat gitu, mengenai muka gelombang ini. Nah, sehingga frekuensi yang didengarnya juga jadi makin tinggi saat dia mendekat ya. Jadi kalau si pengendara sepeda motornya mendekat, maka nanti dia akan kena ke muka gelombang itu jadi lebih cepat gitu. Sehingga nanti di sini ada kecepatan relatif yang menyebabkan dia mengalami atau merasakan frekuensi bunyi yang berbeda dengan sumbernya. Kayak gitu ya. Jadi efek Doppler itu bicara masalah bagaimana bunyi itu bisa mengalami perubahan frekuensi gara-gara ada gerak relatif antara pengamat dengan si sumber bunyi. Kayak gitu ya. Jadi ini. Efek Doppler muncul ketika terdapat gerak relatif antara sumber gelombang dan pengamat. Tadi ketika sumber dan pengamatnya mendekat, maka pengamat mendengar frekuensi bunyi dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada frekuensi si sumbernya. Ketika sumber dan pengamatnya saling menjauh, maka pengamat mendengar frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi si sumber. Kemudian saya bilang tadi bahwa kita ini masih mempelajarinya di bunyi gitu. Walaupun sebenarnya nanti bisa dikembangkan, bukan hanya di bunyi, di cahaya juga, di gelombang permukaan air juga bisa. Ya, itu efek Doppler. Jadi efek Doppler itu peristiwa perubahan frekuensi gara-gara adanya gerak relatif antara sumber gelombang dan pengamat. Nah, bagaimana persamaannya sekarang? Kita akan coba turunkan. Ini sebenarnya ada di Giancoli halaman 430. Kalau misalkan kalian bisa, kalau ada Giancoli itu bisa dilihat. Saya akan turunkan seperti yang diturunkan di halaman 430. Nah, hampir sama, walaupun mungkin ada sedikit berbeda nanti. Oke. Sekarang 28 orang, hilang 2 nih. Oke. Nah, bagaimana menurunkan persamaan untuk efek Doppler ini? Coba misalkan begini ya. Tadi ada sumber. Jadi di sini sumber, misalkan sumbernya diam, kemudian dia mengeluarkan bunyi, ya.
kemudian bunyi ini merambat, misalkan nanti sampai ke seorang pengamat lah, yang pengamatnya ada di sini. Nanti akan terdengar oleh pengamat itu biasanya digambarkan dengan tadi muka gelombangnya sampai ke sini. Jadi muka gelombangnya nanti sampai ke si pengamatnya ya. Nah, kalau muka gelombangnya sudah sampai ke pengamat, maka bunyi itu akan terdengar. Lebih gini lah ya. Jadi S itu sebagai sumber, kemudian P itu adalah pengamatnya. Oke. Nah, kita perhatikan bahwa tadi ini kan muka gelombang juga nih. Jarak dari sumber ke pengamat itu misalkan D lah. Di mana D ini pasti akan sama dengan jarak antar muka gelombang itu disebutnya apa? Lambda, Pak. Lambda ya. Nah, jadi ini akan sama dengan lambda gitu. Di mana kita tahu bahwa lambda itu sama dengan kecepatan dikali periode ya. Atau dibagi frekuensi. Ya enggak? Nah, di sini Iya, Pak. P-nya P siapa nih? Kalau ini saat sumbernya ini kondisinya pertama diam dia. Sumber dan pengamat diam. Berarti P-nya P siapa? Kecepatan siapa ini? Suara kayaknya. Kecepatan? Bunyi. Ya, kecepatan bunyi kan. Jadi saya tulis ini kecepatan bunyi lah. P bunyi. Kecepatan bunyi di udara. Nah, jadi ini pertama saat pengamat sumbernya diam. Kondisinya kayak gini. Nah, sekarang kalau misalkan kondisinya berubah gitu. Kondisinya berubah itu adalah di sini misalkan pengamatnya diam, tapi sumbernya bergerak mendekati P. Nah, kalau pengamatnya diam, sumbernya mendekati pengamat, jadi misalkan kondisi awalnya itu yang atas ini tadi kan di sini ya. Awalnya si sumbernya di sini, kian ya. Nah, kemudian dia itu bergerak ke kanan misalkan dengan kecepatan V. Ini P di sini itu adalah P sumber. Ini kan bunyi, ini P sumber. Jadi ini si sumbernya bergerak ke kanan ya. Nah, dia kan selama waktu ini kan tadi P bunyi sama apa lambda sama dengan P bunyi per frekuensi atau P bunyi dikali T ya. T ini itu periode. Oke. Oh, dua orang berarti ya, Fania sama Stefani. Nah, sekarang pada saat T, pada saat satu periode, berarti apakah ini di sini terus? Tentu tidak kan? Dia akan bergerak si sumber ini ke sebelah sini nih kurang lebih. Sejauh apa nih? D aksen lah saya sebut. D aksen itu adalah jarak yang ditempuh oleh sumber selama waktu T. Ya kan? Dan dia juga kan karena mengeluarkan bunyi nanti selama periode itu bunyinya misalkan tapi periodenya tentu berbeda dengan periode yang atas karena dia bergerak sekarang. Akan sampai ke sini. Nah, lambdanya berubah sekarang. Ini saya sebut sebagai lambda aksen. Oke? Nah, D aksen itu apa? D aksen itu adalah kecepatan sumber dikali periode, sedangkan lambda aksen itu adalah kecepatan bunyi dibagi dengan frekuensi yang sekarang.
yang sudah berubah gitu, ya. Atau dikali P bunyi dikali T aksen gitu. Karena kan periodenya tentu beda dengan periode yang awal. Tapi kalau yang T yang ini, D aksen itu sama aja waktunya. Oke? Sehingga dari sini kita bisa lihat persamaannya nih. D sama dengan apa nih? Kalau dilihat ini kan sama aja nih. Jarak asalnya ke pengamat sama aja. Berarti jadinya D sama dengan D aksen ditambah lambda aksen ya? Ya enggak? Atau lambda sama dengan D aksen ditambah lambda aksen. Sampai sini bisa diikuti? Nah, yang mau kita cari itu adalah F aksennya, frekuensinya. Berarti kalau gitu sih lambda aksen sama dengan lambda kurang D aksen. Nah, lambdanya sendiri adalah tadi kecepatan bunyi per frekuensi awal, sedangkan D aksennya itu adalah ini kan P sumber dikali T atau P sumber per F. Ini P sumber per F ya. Sedangkan lambda aksen itu adalah P bunyi per F aksen. Atau dari sini kita bisa lihat P bunyi per F aksen sama dengan P bunyi dikurangi P sumber per F sumber. Sehingga biasanya kan ditanya bagaimana tadi dengan frekuensinya. Maka F aksen akan sama dengan apa nih? P bunyi, ya kan? Dibagi P bunyi kurang P sumber kali F ya. Frekuensi. Ya, F-nya itu adalah frekuensi sumber. Nah, F aksen itu apa? F aksen itu biasanya ada juga kalau misalkan di buku-buku SMA atau buku yang itu disebutnya P pendengar, PP. Ini adalah frekuensi pendengar. Artinya yang didengarkan. Maksud frekuensi pendengar di sini adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar ya. Kalau F aja berarti itu adalah sama dengan F sumber atau frekuensi sumbernya. Sedangkan kalau PB itu adalah kecepatan, biasanya ada juga yang nulis P sumber atau PS. Ini adalah kecepatan sumbernya. Ini satuannya bisa meter per second atau kilometer juga bisa, asal sama semuanya. Kalau sorry, kok ini P bunyi, P sound biasanya ya. Maaf, ini harusnya kecepatan bunyi di udara, bukan kecepatan sumber. Ini harusnya kecepatan bunyi di udara. Kecepatan bunyi di udara. P bunyi. Kecuali kalau sekarang PS. Ya ini baru kecepatan sumber. Satuannya meter per detik. Gitu ya. Ini tadi ya untuk yang sumber bergerak mendekati pengamat yang diam. Sekarang kalau yang kedua itu misalkan kasusnya itu adalah sumber bergerak menjauhi pengamat. Yang diam. Oke. Kira-kira bagaimana nih? Jadi kalau tadi sumbernya bergerak ke kanan nih dengan kecepatan P sumber, sekarang si sumbernya ini saya gambarkannya misalkan di sini aja lah, nggak apa-apa. Tadi awalnya misalkan ini kan ada sumber, saat diam, ini saat diam. Saat diam dia mengeluarkan bunyi sehingga bunyinya sampai ke pengamat, misalkan ke sini.
Nah, ini tadi jaraknya itu adalah D sama dengan lambda awalnya, di mana lambdanya itu adalah kecepatan bunyi dikali periodenya, atau kecepatan bunyi per frekuensi sumber. Nah, sekarang kalau si sumbernya itu asalnya di sini sekarang bergerak, geraknya tapi menjauh gitu. Si sumber ini, nah geraknya jadi ke sini nih nanti, bergerak ke kiri dengan kecepatan V misalkan. V-nya V siapa? V sumber nih. Nah, sehingga nanti pada saat T dia udah di sini posisinya. Misalkan pada saat T si sumber ini udah di sini. Sehingga sekarang ini mundur ke sini sedangkan pengamatnya ada di sini nih. Sehingga nanti muka gelombangnya jadi berubah. Nah, jarak lambdanya sekarang jadi jauh nih. Ini adalah lambda aksennya. Sedangkan ini jaraknya. Jarak dari posisi awal sampai waktu T gitu. Jadi lambda aksennya sama dengan V apa nih? V sumber, P bunyi ya, per frekuensi aksen, yaitu frekuensi yang sudah berubah sekarang karena lambdanya jadi berubah. Berarti sama dengan atau P bunyi dikali T aksen gitu. Nah, sedangkan D aksen itu sama dengan kecepatan sumber dikali periode atau kecepatan sumber per frekuensi bunyi. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa di sini lambda aksennya itu akan sama dengan D aksen tambah D ya. Iya, Pak. Nah, sekarang berarti tadi ini adalah P bunyi per F aksen sama dengan D aksennya itu kecepatan. Oke, tadi sampai sini ya. Jadi tadi dapatnya lambda aksen sama dengan D aksen tambah D sampai sini, terus kita lanjutkan ini P bunyi per F aksen sama dengan P sumber ditambah P bunyi per F bunyi ya. Berarti F aksen sama dengan P bunyi per P sumber tambah P bunyi dikali F bunyi. Nah, jadilah dapat persamaannya ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kalau misalkan sumbernya menjauh, penyebutnya kan jadi lebih besar ya, pembaginya nih. P sumber tambah P bunyi gitu. Sehingga apa? Pasti F aksennya jadi lebih besar, lebih kecil daripada si F, ya kan? Sedangkan kalau tadi saat sumbernya mendekat, ya kan, lihat yang ini. Nah, saat sumbernya mendekat, pembilangnya atau penyebutnya itu jadi lebih kecil karena dikurangi P sumber. Sehingga F aksennya pasti jadi lebih apa nih? Kalau dilihat dari sini. Lebih kecil, Pak. F aksennya lebih kecil. Ini kan PB per PB kurang P. Lebih besar, Pak. Lebih besar ya kan? Makanya ketika sumbernya mendekat, kita akan mendengarkan bunyi dengan frekuensi yang lebih kuat gitu. Jadi ini secara matematisnya terlihat kayak gini gitu. Nah, kalau tadi kan cara konteksnya kita bisa mendengarkan gitu bahwa frekuensinya itu makin tinggi. Nah, apa sih yang menyebabkan frekuensinya makin tinggi? Ya salah satunya nih, ternyata dia mengalami perubahan panjang gelombang kayak gitu. Atau muka gelombangnya berubah. Ya. Masih 25 orang. 2 orang lagi. Kemana nih?
Oke, sampai sini gimana bisa diikuti? Masih, Pak. Masih. Oke. Nah, yang ketiga adalah kalau misalkan sekarang si pengamatnya bergerak. Pengamat bergerak mendekati sumber yang diam. Jadi kalau ini ada pengamat gitu. Nah, ini bergerak misalkan. Terus sini ada sumber. Sumbernya diam gitu. Kayak sumbernya 0 gitu. Nah, tapi dia kan mengeluarkan bunyi. Maka dia nanti muka gelombangnya ya suatu saat sampai juga ke si pengamat sini gitu. Cuman butuh waktu kan. Nah, tetapi karena si pengamatnya bergerak ke kanan dengan kecepatan P pengamat, maka nanti tentu akan berbeda saat si pengamatnya diam gitu. Muka gelombang yang mengenai si pengamat ini tentu waktunya akan berbeda dengan saat si pengamatnya bergerak ke kanan, betul tidak? Jadi dia akan lebih dulu kena ke muka gelombang ini gitu. Daripada saat ini kan bergerak juga muka gelombangnya ke kiri, sedangkan pengamatnya misalkan diam. Saat diam ya tentu akan berbeda waktunya. Nah, sehingga di sini tuh ada bunyi, misalkan ini kecepatan bunyinya ke kiri, kecepatan pengamatnya ke kanan. Berarti kecepatan muka gelombang mengenai si pengamat tentu akan jadi lebih cepat, atau kecepatan si muka gelombang si bunyi ini kena ke pengamat akan berbeda saat diam. Kalau diam, pas diam saja, kecepatan bunyinya itu ya sama dengan kayak saja gitu. Bunyi pengamat. Sedangkan saat pengamatnya bergerak, maka bunyi pengamatnya itu akan sama dengan apa? Bunyi menurut pengamat pasti akan sama dengan pengamat ditambah bunyi, ya enggak? Ini gerak relatif nih. Jadi kalau saat diam, P-nya diam, pasti kecepatan bunyinya saat ini aja, hanya P. Sedangkan kalau dia bergerak, kecepatan bunyi yang didengar oleh pengamat itu jadi lebih cepat gitu. Karena ini ada gerak relatif, jadinya PP tambah PB. Di mana PB itu tadi kan ini adalah lambda dikali lambda dikali F ya. Lambda awal, sedangkan nanti si P pengamat atau PBP itu akan mengalami lambdanya sama aja, tapi F aksennya yang berubah. Jadi gara-gara ini nih yang mempengaruhinya. Oke. Nah, dari sini kita bisa turunkan, ini kan jadinya P bunyi oleh pengamat itu kan tadi lambda dikali F aksen ya, sama dengan P pengamat ditambah P bunyi. Atau F aksen sama dengan P pengamat dikali V bunyi per lambda. Nah, lambdanya sendiri, ini kan dari sini bisa nih. Lambda itu sama dengan kecepatan bunyi di udara per frekuensi bunyinya. Ini bisa saya ganti F aksen sama dengan P pengamat ditambah P bunyi per lambdanya itu adalah P bunyi per F. Atau F aksen sama dengan P pengamat ditambah P bunyi per P bunyi dikali F. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kalau pengamatnya bergerak mendekat, maka nanti akan mendengarkan frekuensi yang lebih tinggi gitu. Kenapa? Karena jadi pembilangnya ditambah nih. Kecepatan bunyi ditambah kecepatan si pengamat. Nah, sebaliknya kalau si pengamatnya bergerak menjauh, kalau pengamatnya menjauhi sumber,
Maka persamaannya kira-kira bakal bagaimana nih? F aksennya bakal bagaimana? Penurunannya hampir sama. FB kurang FP, Pak. Iya, FP kurang per ya, FP. sip. Jadi ini. Nah, sekarang kan tadi ada 6 kasusnya. Kalau dua-duanya bergerak bagaimana? Nah, maka kalau dua-duanya bergerak, kita menggabungkan gambar ke-1 dengan ke-3 misalkan atau sebaliknya. Nanti kita akan memperoleh hasil seperti ini. Jadi persamaan matematisnya secara umum jadinya ini. Ya. Frekuensi yang didengar oleh pengamat itu akan sama dengan ini PS ditambah P plus minus PP per ini. P plus minus VS gitu. Ya. Jadi persamaan umum untuk efek Doppler itu jadinya ini. Nah, untuk membedakan tanda positif negatifnya gampang saja sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita mendekat berarti positif, ya kan? Kalau kita mendekat itu positif. Kalau misalkan sumbernya mendekati kita, itu jadi negatif PS-nya. Ya, coba lihat yang tadi persamaannya, kita coba lihat lagi ya. Yang ini nih. Nah, untuk membedakannya, kapan PP positif, kapan negatif, jadi sebenarnya ini simpelnya itu kita ingatnya ke kita aja. Jadi kalau kita mendekat, kita itu pendengar ya. Jadi kalau PP-nya mendekati PP, kalau P-nya bergerak mendekati berarti saya tulisnya kayak gini ya. P bergerak mendekat, TS, maka nanti si PP-nya itu positif. Nah, sebaliknya, kalau P menjauhi berarti jadinya negatif. Nah, sekarang kalau S-nya mendekat, itu kebalikannya. Kalau S mendekati P, maka PS-nya, kalau S mendekati P, maka PS-nya negatif. Jadi ini kata kuncinya ya ingatnya kita ya. Jadi kalau kita yang mendekati itu positif. Kalau orang lain yang mendekati justru negatif. Biar nanti kan ini di penyebut soalnya. Ya. Kayak begitu. Makanya ini dibalik tandanya. Ya. Jadi secara umum ini efek Doppler persamaannya. Penurunannya yang tadi ya. Oke, kemudian contoh soalnya ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke contoh soal? Tidak? Ada tidak? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Aman, Pak. Aman ya? Ya, ternyata aman ya. Luar biasa emang. Oke, karena aman coba ini soalnya ya. Ini persamaannya ini, coba ini kuncinya tapi dicoba dulu kerjakannya. Atau kita bahas sama-sama? Ada waktu 5 menit lagi. Gimana nih? Mau dicoba dulu? Halo? Kok tidak ada respon apa-apa nih? Gimana? Dicoba dulu atau kita bahas? Bahas aja, Pak. Ayo, Pak. Oke. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per detik mendekati sumber bunyi. Berarti ini siapa? Pengamatnya atau sumbernya yang mendekat? Pengaman, Pak. Pengamat. P mendekati S ya, S-nya diam. Berarti PP-nya positif negatif?
Positif, Pak. Positif, karena tadi kan kalau kita mendekat itu positif, berarti nanti ini positif nih kecepatannya. Ya, maka perbedaan frekuensi yang didengar pengendara mobil saat mendekat dan setelah melewati sumber berapa? Berarti kita harus cari dulu frekuensi saat mendekat. Ya. Frekuensi pengamat saat mendekat itu sama dengan tadi P bunyi di udara ditambah dikurang. Tambah ya. Tambah PP per P bunyi tambah 0 dikali F. Ini yang awal saat mendekat. Ini saat mendekat. Mau langsung dibandingkan juga boleh ya. Per misalkan saat menjauh. Ini saat jauh. Berarti F2 aksen sama dengan apa nih saat menjauhnya? Sama dengannya banyak kali. Oke. Gimana nih? Ini langsung dibandingkan aja ya biar cepet. Nah, yang beda apanya nih? Saat menjauh berarti PB jadinya apa? Kurang, Pak. Jadi Kurang. kurang, Pak. Per PB juga ya kali F. Nah berarti ini berapa nih? Oh ini ditanya bukan perbandingan tapi Dikurangkan hasil kurangnya, ya Pak. perbedaannya. Jadi ini nggak bisa dibandingkan. Jadi bukan perbandingan, perbedaan dikurangkan. Ini. Nah kita cari hasilnya nih sekarang. Berarti ini hasilnya berapa nih? PB-nya 340 tambah 20 berarti 360 per 340 kali frekuensi bunyinya 680. Berarti berapa nih? 720 ya? Yang ini 320 per 340 kali 680. Yang ini berapa? 640, Pak. Nah, selisihnya berapa? 60, Pak. Begitu ya. Berarti delta F-nya ditanyanya. Ini. Oke? Oke, Bu. Nah, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Sampai jumpa hari Senin. Hari Senin kita bahas soalnya yang ini tadi, yang dari Giancoli, tapi tidak semua. Terus kita masuk ke bab terakhir ya, tentang sumber bunyi. Oke? Selamat pagi semuanya ya. Saya akhiri ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.